exactly? Bagaimana jadinya jika sebuah kutukan yang seharusnya sudah berakhir justru kembali memburu satu keluarga tanpa ampun? Semuanya bermula dari sebuah kitab terkutuk yang kembali membuka jalan bagi para Deadite untuk bangkit. Satu persatu anggota keluarga Price berubah menjadi monster haus darah, memaksa mereka saling membunuh demi bertahan hidup. Mampukah ada yang menghentikan teror mengerikan ini? Atau justru tidak ada satupun yang akan keluar hidup-hidup? Inilah alur cerita lengkap Evil Dead Burn. Siapkan mental kalian, karena film yang satu ini dipenuhi adegan brutal, sadis, dan penuh ketegangan dari awal hingga akhir. Selamat menonton. Film dibuka dengan Joseph Price, seorang pemuda yang sedang memeriksa rekaman serta dokumen peninggalan kakeknya, Benjamin. Dalam rekaman itu, Benjamin menjelaskan tentang Necronomicon, kitab terkutuk yang konon mampu memanggil makhluk jahat bernama Deadite melalui mantra-mantra kuno. Saat menelusuri ruang kerja sang kakek, Joseph menemukan sebuah benda misterius yang selama ini tersembunyi di bawah meja. Di tempat lain, dua sahabat bernama Jared dan Leo sedang memancing di sebuah danau. Ketika Leo menjauh untuk menerima telepon, kail pancing miliknya tiba-tiba ditarik sesuatu dari dasar air. Jared mencoba membantu menariknya, namun yang muncul justru potongan kepala manusia yang sudah membusuk. Belum sempat mencerna apa yang terjadi, kedua kail itu mendadak melesat keluar dari air dan menghantam wajah Jared. Senar pancing melilit lehernya dengan kuat sebelum menyeretnya masuk ke dasar danau. Usai menerima telepon, Leo terkejut melihat Jared sudah berada di tengah danau. Tanpa berpikir panjang, ia segera mendayung perahunya untuk menyelamatkan sang sahabat. Namun saat berhasil mengangkat tubuh Jared, pemandangan mengerikan tersaji di hadapannya. Wajah Jared telah hancur, sementara tubuhnya hanya tersisa separuh, seolah-olah baru saja diterkam predator buas. Di kejauhan, Leo melihat sosok Jessica, gadis yang telah menjadi Deadite sejak peristiwa di film sebelumnya. Jessica perlahan menenggelamkan dirinya ke dalam danau, lalu tiba-tiba muncul dari bawah dan membalikkan perahu Leo. Belum berhenti sampai di situ, Jessica naik ke atas perahu dan menggunakan kekuatan misteriusnya untuk merebus Leo hidup-hidup di dalam air. Dengan susah payah Leo berhasil merangkak ke tepian, tetapi nyawanya tetap tidak tertolong. Kulit tubuhnya telah matang dan mudah terkelupas hingga memperlihatkan tulang-tulangnya. Setelah itu, Jessica berjalan ke tengah jalan raya dan akhirnya tertabrak sebuah mobil yang melaju kencang. Tak jauh dari lokasi tersebut, Joseph sedang merayakan ulang tahunnya di sebuah klub malam bersama kekasihnya Tia, saudaranya Will, dan istri Will, Alice. Malam itu, Will kembali terlibat pertengkaran dengan Alice. Percekcokan seperti ini sudah menjadi hal biasa karena Will dikenal kasar, baik secara verbal maupun fisik. Ia memarahi Alice karena merokok, padahal dirinya sendiri ingin segera memiliki anak. Ironisnya, semua kesalahan selalu ia limpahkan kepada sang istri. Alice yang sudah tidak tahan akhirnya menyuruh Will pergi dari hadapannya. Dalam keadaan mabuk, Will langsung meninggalkan klub sambil membawa mobilnya. Meski Joseph sudah berusaha menghentikannya, Will kemudian memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga tanpa sengaja menabrak Jessica. Benturan keras itu membuat mobilnya terbalik dan masuk ke dalam parit. Saat berusaha keluar dari kendaraan, Jessica yang ternyata masih hidup mengejek Will dan mengatakan bahwa para Deadite kini mengincar seluruh keluarganya. Beberapa saat kemudian, kepala Jessica tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Dalam kondisi mengerikan itu, ia melantunkan mantra khas Necronomicon yang membuat mobil Will seketika terbakar. Will pun tewas terpanggang di dalam kendaraannya. Dan sejak saat itulah kisah mengerikan Evil Dead Burn benar-benar dimulai. Ditemani oleh Joseph dan Tia, Alice menghadiri prosesi pemakaman suaminya. Di sana mereka bertemu dengan kedua orang tua Joseph dan Will, Edgar serta Susan, juga nenek mereka, Polly,
yang kini menderita demensia. Meski Susan berusaha bersikap ramah di depan Alice, raut wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia menyimpan kebencian terhadap menantunya itu. Edgar pun merasakan hal yang sama. Mereka menganggap Alice tidak benar-benar berduka atas kematian suaminya. Apalagi wanita itu datang ke pemakaman hanya mengenakan hoodie, celana training, dan sepatu kets, seolah hendak berjalan-jalan, bukan menghadiri upacara pemakaman. Tak lama kemudian, petugas krematorium bernama Mike bersiap memasukkan jenazah Will ke dalam tungku kremasi. Namun, sebelum proses itu dimulai, Edgar meminta sedikit waktu untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada putranya. Saat berada sendirian di ruang kremasi, Edgar tiba-tiba mendengar suara ketukan dari dalam peti mati. Awalnya ia mengira Will masih hidup. Tanpa membuang waktu, Edgar segera membuka peti tersebut. Namun sebelum tutup peti terbuka sepenuhnya, sebuah tangan hitam membara mendadak menyembul keluar dan mencengkeram lengan Edgar dengan sangat kuat hingga membuatnya terpental. Will ternyata telah bangkit sebagai Deidite. Melalui sentuhan itu, kutukan Deidite mulai berpindah ke tubuh Edgar. Di saat yang sama, Mike masuk ke ruangan setelah mendengar suara keributan. Deidite Will langsung menerkam dan mencabik-cabik tubuh Mike dengan brutal. Sementara itu, keluarga Price yang tidak mengetahui kejadian tersebut memilih pulang ke rumah Price. Rumah keluarga itu masih dipenuhi barang-barang peninggalan Benjamin yang sebagian besar disimpan di loteng. Karena penasaran dengan masa lalu kakeknya, Joseph mencoba menanyakan sosok Benjamin kepada ibunya. Susan kemudian menjelaskan bahwa Benjamin bukanlah pria baik. Bertahun-tahun lalu, ia meninggalkan Susan dan ibunya ketika keluarga mereka sedang berada di titik terendah. Sejak saat itu, Susan memilih memutus semua hubungan dengan sang ayah dan tidak pernah lagi ingin membicarakannya. Di sisi lain, kutukan Deidite yang ditularkan Will perlahan mulai menguasai tubuh Edgar. Saat berada di ruang bawah tanah, Edgar mendengar suara-suara aneh yang memanggil namanya, seolah ada seseorang yang meminta pertolongan. Merasa penasaran, ia mengikuti asal suara tersebut hingga masuk semakin jauh ke dalam ruangan yang gelap. Di saat yang sama, Alice turun ke ruang bawah tanah untuk mencari barang. Sesampainya di sana, ia dibuat terkejut ketika melihat mertuanya sedang memegang pisau dan hendak menyayat pergelangan tangannya sendiri. Beruntung Alice bergerak cepat merebut pisau tersebut sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Edgar tampak kebingungan dan ketakutan dengan apa yang baru saja dialaminya. Ia kemudian memohon kepada Alice agar tidak menceritakan kejadian itu kepada Susan. Tanpa ingin memperkeruh suasana, Alice pun menyanggupinya. Tak lama kemudian, seluruh keluarga berkumpul di ruang makan. Suasana yang awalnya tenang perlahan berubah menjadi tegang. Susan dan Edgar, bahkan Polly, kembali melampiaskan kekesalan mereka kepada Alice. Hanya Joseph yang berusaha membela Alice dan mencoba meredakan pertengkaran tersebut. Namun amarah Edgar yang mulai dikuasai kutukan Deidite akhirnya meledak. Tanpa peringatan, ia mengambil sebuah garpu makan lalu menikam anjing peliharaan keluarga, Max, berkali-kali hingga mati di depan semua orang. Semua orang sontak dibuat syok. Beberapa detik kemudian, Edgar mendadak jatuh ke lantai. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Joseph dan Tia segera membawa Edgar ke rumah sakit menggunakan mobil. Sementara itu, Alice memilih tetap tinggal untuk membantu Susan menguburkan Max. Di tengah perjalanan, kondisi Edgar semakin memburuk. Saat Joseph berusaha memastikan keadaan ayahnya, kutukan Deidite akhirnya mengambil alih tubuh Edgar sepenuhnya. Tanpa aba-aba, Edgar langsung menyerang Tia yang sedang mengemudi. Mobil mereka oleng hingga akhirnya keluar jalur dan terperosok ke dalam parit. Di dalam mobil, Edgar mengamuk tanpa kendali. Deidite itu justru menjerat leher Tia menggunakan sabuk pengaman dan terus berusaha membunuhnya. Bahkan memutus beberapa jari tangan kiri wanita itu dengan cara membanting pintu mobil ke arahnya. Melihat keadaan semakin genting, Joseph mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala sang ayah. Sayangnya, ancaman itu sama sekali tidak membuat Edgar berhenti. Karena pintu mobil tidak bisa dibuka, Joseph memanjat keluar melalui atap kendaraan untuk menyelamatkan diri. Namun keputusan itu membuat Tia tertinggal sendirian bersama Deidite Edgar. Beberapa detik kemudian, Edgar mencabut sandaran kepala kursi mobil, lalu menusukkannya berulang kali ke kepala dan leher Tia
hingga wanita itu tewas secara mengenaskan. Menyaksikan kekasihnya dibunuh oleh ayahnya sendiri, Joseph hanya bisa melarikan diri dalam keadaan syok dan ketakutan, sementara Dedaid Edgar mulai berkeliaran mencari mangsa berikutnya. Sementara Joseph berusaha menyelamatkan diri, Alice yang masih berada di rumah tanpa sengaja menemukan kumpulan catatan dan hasil penelitian milik Benjamin mengenai Necronomicon. Semakin jauh ia membacanya, semakin jelas pula bahwa semua tragedi yang menimpa keluarganya berhubungan dengan kitab terkutuk tersebut. Benjamin telah mendokumentasikan berbagai kejadian mengerikan yang disebabkan oleh para Dedaid, lengkap dengan cara mereka menyebarkan kutukan. Karena penasaran, Alice sempat membaca salah satu mantra yang tertulis di dalam catatan itu. Namun sebelum menyelesaikannya, ia langsung menghentikan bacaannya. "Persetan dengan semua ini," gumamnya sambil menutup kembali dokumen tersebut. Di saat yang sama, Max, anjing keluarga yang sebelumnya telah dikuburkan, tiba-tiba muncul dalam wujud Dedaid. Hewan itu menerobos menghancurkan jendela rumah dan langsung menyerang Alice. Alice berlari menyelamatkan diri ke dalam rumah, tepat ketika Joseph akhirnya tiba dalam keadaan panik. Belum sempat mereka menjelaskan apa yang terjadi, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Alice membukanya dengan penuh hati-hati. Di balik pintu berdiri Tia. Namun, wanita itu bukan lagi manusia. Sandaran kepala mobil masih menancap menembus wajahnya, sementara darah terus menetes dari tubuhnya. Dengan gerakan perlahan, Tia mencabut sendiri sandaran kepala yang menembus kepalanya, seolah tidak merasakan sakit sedikit pun. Ia kemudian melangkah masuk ke dalam rumah sambil terus berbicara dengan suara yang menyeramkan. Untuk menunjukkan bahwa tubuhnya sudah bukan lagi tubuh manusia, Tia bahkan meminum cairan lilin panas begitu saja tanpa merasakan apapun. Melalui tubuh Tia, sosok Dedaid menyampaikan pesan bahwa Benjamin menyimpan sesuatu yang mereka inginkan. Usai mengatakan hal itu, Tia langsung mengamuk. Joseph, Alice, Susan, dan Polly berusaha mati-matian melawannya, hingga akhirnya mereka berhasil mengurung Tia di ruang bawah tanah sebelum melarikan diri keluar rumah. Namun ancaman ternyata belum berakhir. Di halaman rumah, mereka melihat Edgar berdiri bersama Max yang kini juga telah menjadi Dedaid. Tanpa sepatah kata pun, Edgar mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri, lalu menarik pelatuk berkali-kali. Tiga tembakan menghantam kepalanya hingga berlubang, tetapi Edgar tetap berdiri tegak seolah tidak terjadi apa-apa. Pemandangan itu membuat mereka sadar bahwa makhluk di hadapan mereka sudah tidak mungkin lagi diselamatkan. Mereka segera kembali masuk ke dalam rumah dan menutup semua akses masuk menggunakan berbagai perabot agar para Dedaid tidak bisa menerobos. Sayangnya, Tia yang terkurung di ruang bawah tanah mulai menggunakan kekuatan gaibnya. Perlahan, suhu di seluruh rumah meningkat drastis hingga udara berubah sangat panas, seakan-akan seluruh bangunan sedang dipanggang dari dalam. Di tengah kepanikan itu, Alice tanpa sengaja melihat Edgar berdiri di halaman sambil melambaikan tangan ke arahnya melalui jendela. Senyuman mengerikan di wajah pria itu membuat Alice hanya bisa terdiam ketakutan, menyadari bahwa malam panjang penuh teror baru saja dimulai. Tak lama kemudian, Tia mulai membisikkan kata-kata yang memengaruhi Polly. Di bawah kendali Dedaid, wanita tua itu perlahan berjalan menuju pintu ruang bawah tanah dan membukanya. Begitu pintu terbuka, Tia langsung menerjang keluar dan kembali menyerang mereka dengan brutal. Ia kemudian mengambil sebuah jerigen berisi bensin dan menyiramkannya ke salah satu sudut rumah, seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di tengah kepanikan itu, Alice yang lengah disergap Tia yang mendadak nangkring di plafon tepat di atas kepalanya. Tia menjatuhkannya ke lantai lalu mencekik lehernya dengan kekuatan yang nyaris mustahil dilawan. Joseph berusaha menolong Alice, tetapi dia justru menjadi sasaran. Tia melemparkannya begitu saja, hingga tubuhnya menghantam mesin pencuci piring yang dipenuhi garpu dan pisau. Peralatan makan itu menusuk tubuh Joseph hingga membuatnya menjerit kesakitan. Meski terluka parah, Joseph masih sempat meraih sebilah pisau dan menusukkannya ke leher Tia. Sayangnya, serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Dedaid Tia hanya tersenyum mengerikan
lalu merobek lehernya sendiri hingga terbuka lebar sambil terus menjilat wajah Joseph, seolah ingin menunjukkan bahwa tubuhnya sudah tidak lagi mengenal rasa sakit. Tak lama kemudian, Polly memanggil Tia. Deadite itu langsung menghampiri wanita tua tersebut, mencabut gigi palsunya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Setelah itu, gigi palsu tersebut dipasang kembali ke mulut Polly, membuat lendir Deadite berpindah ke tubuhnya. Belum sempat perubahan itu selesai, Alice datang membawa kaki palsu milik Polly dan menghantam kepala Tia sekuat tenaga. Benturan keras itu membuat Tia terlempar dari atas tangga hingga menghantam lantai dasar. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Joseph. Dengan amarah yang meluap setelah kehilangan kekasihnya, Joseph menghajar kepala Tia berulang kali sampai wajahnya benar-benar hancur dan nyaris tidak lagi berbentuk manusia. Alice yang menyaksikan kemarahan Joseph seketika teringat pada Will. Cara Joseph melampiaskan emosinya mengingatkannya pada mantan suaminya yang selama ini kerap melakukan kekerasan terhadap dirinya. Namun mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Polly yang telah terinfeksi kini berubah menjadi Deadite. Anehnya, Susan justru tersenyum bahagia melihat ibunya kembali berdiri. Karena kondisi demensianya, Susan mengira Polly telah sembuh dan akhirnya bisa bergerak serta berbicara seperti dulu. Di saat bersamaan, Edgar muncul di luar jendela. Tanpa menyadari bahwa suaminya kini telah sepenuhnya menjadi Deadite, Susan membuka jendela dan membiarkannya masuk ke dalam rumah. Edgar kemudian memeluk dan mencium Susan dengan penuh kasih. Setelah itu, Susan menghampiri Joseph dan mengatakan bahwa para Deadite hanya menginginkan satu benda. Benda itu adalah belati Kandarian. Menurut catatan Benjamin, belati tersebut merupakan satu-satunya senjata yang mampu memisahkan Deadite dari tubuh manusia yang dirasukinya. Belum sempat mereka mencerna ucapan Susan, lampu ruangan tiba-tiba pecah. Dalam kegelapan, Edgar langsung menerjang Joseph dan Alice. Susan yang berusaha melindungi putranya justru dihantam Edgar hingga terpental. Edgar kemudian menyeret Joseph melintasi lantai rumah dan dengan sadis menyungsepkan wajahnya ke jasad Tia yang sudah hancur. Joseph mencoba melawan sekuat tenaga, tetapi tenaga Deadite jauh melampaui manusia biasa. Tubuhnya terus dibanting berkali-kali hingga nyaris tak mampu bergerak. Di sisi lain, Alice berusaha merangkak menjauh untuk mencari jalan keluar. Namun suasana semakin mencekam ketika kepala Joseph tiba-tiba muncul menembus dinding akibat benturan yang begitu keras. Dalam kondisi sekarat, Joseph masih sempat berteriak kepada Alice agar segera menemukan belati Kandarian sebelum para Deadite berhasil mendapatkannya lebih dulu. Menyadari hanya dirinya yang masih bisa bergerak, Alice segera meraih mesin pemotong rumput yang berada di dekatnya sebagai senjata. Sayangnya, Polly tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menyerangnya tanpa ampun. Wanita tua itu menekan kepala Alice ke arah mata pisau mesin pemotong tepat pada wajahnya. Belum cukup sampai di situ, Polly menusukkan sebuah ballpoint ke telinga Alice hingga membuatnya menjerit kesakitan. Sambil terus menahan Alice, Polly memanggil Susan dan memerintahkannya menyalakan mesin tersebut agar wajah Alice tercabik-cabik oleh bilah pisaunya. Di tengah situasi yang nyaris mustahil itu, Alice berhasil meraih pecahan kaca di dekatnya. Ia langsung menusukkannya ke mata Polly, membuat Deadite itu menjerit dan kehilangan keseimbangan. Tanpa membuang kesempatan, Alice mengaitkan tubuh Polly ke kursi lift tangga hingga wanita tua itu terjebak di sana. Namun, beberapa detik kemudian, Edgar kembali muncul dan langsung mengejar Alice yang kini hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Alice segera menarik Susan menuju kamar mandi, lalu mengunci pintunya dari dalam. Ia bahkan mengikat kedua tangan mertuanya agar tidak menyerangnya sewaktu-waktu. Sambil menahan rasa sakit, Alice mencoba mencabut ballpoint yang masih tertancap di telinganya. Di dalam ruangan sempit itu, Susan terus melontarkan tuduhan bahwa Alice adalah penyebab kematian Will. Menurutnya, sejak awal Alice tidak pernah menjadi istri yang baik untuk putranya. Mendengar tuduhan itu berulang kali, Alice akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan suara bergetar, ia mengangkat bajunya dan memperlihatkan bekas luka bakar besar di perutnya. Alice mengaku luka itu berasal dari Will
yang pernah mendorongnya hingga tubuhnya tersiram air mendidih. Selama ini ia terus menutupi semua kekerasan yang dilakukan suaminya. Namun yang paling menyakitkan, Susan dan Edgar sebenarnya mengetahui sifat asli Will. Mereka tahu putra mereka sering melakukan KDRT, tetapi selalu memilih membela dan mencari pembenaran atas semua perbuatannya. Setelah mengungkapkan semua isi hatinya, Alice meninggalkan Susan di kamar mandi dan bergegas menuju loteng. Menurut catatan Benjamin, belati Kandarian disembunyikan di sana. Karena tidak ada jalan menuju loteng, Alice menggunakan mesin pemotong rumput untuk membobol lantai di atas kepalanya. Namun sebelum berhasil naik, Susan yang kini telah sepenuhnya berubah menjadi Deadite berhasil melepaskan ikatannya dan kembali menyerang Alice. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Susan menyerang dengan penuh kebencian, sementara Alice berusaha bertahan menggunakan apapun yang ada di sekitarnya. Setelah saling baku hantam, Alice akhirnya berhasil merebut kembali mesin pemotong rumput. Tanpa ragu, ia mengarahkan bilah mesin itu ke tubuh Susan hingga tubuh Deadite tersebut tercabik sedikit demi sedikit. Meski berhasil mengalahkan Susan, Alice tidak punya waktu untuk bernapas lega. Ia segera naik ke loteng untuk mencari belati Kandarian. Sesampainya di sana, Alice dibuat kebingungan karena di sana tersimpan puluhan belati, membuatnya tidak tahu mana yang merupakan belati Kandarian yang asli. Saat ia masih mencari, Joseph tiba-tiba muncul. Namun Joseph kini bukan lagi manusia. Kutukan Deadite akhirnya berhasil menguasai dirinya sepenuhnya. Dengan tatapan kosong dan senyum mengerikan, ia langsung menyerang Alice. Di detik-detik terakhir, ia akhirnya menemukan belati Kandarian yang asli dan menusukkannya ke tubuh Joseph. Seketika, ekspresi Joseph berubah. Kutukan Deadite perlahan keluar dari tubuhnya, membuatnya kembali menjadi dirinya sendiri untuk sesaat. Tak lama kemudian, ia mengembuskan napas terakhir. Kesedihan itu hanya berlangsung beberapa detik. Susan dan Edgar kembali muncul, memaksa Alice melarikan diri ke atap rumah. Saat berusaha kabur, belati Kandarian terlepas dari genggamannya dan jatuh ke bawah. Tanpa pilihan lain, Alice membawa mesin pemotong rumput lalu melompat ke dalam cerobong asap demi menghindari kejaran kedua Deadite tersebut. Susan yang mengejarnya masuk ke cerobong tidak menyadari bahwa Alice telah bersiap di bawah. Begitu Susan mendekat, Alice langsung mengaktifkan mesin pemotong rumput dan menghancurkan tubuh Deadite itu hingga tercabik-cabik. Beberapa saat kemudian, Edgar ikut turun menyusul. Setelah melawan Edgar, Alice kemudian menyalakan korek api dan membakar bensin yang sebelumnya telah disiramkan oleh Tia ke salah satu sudut rumah. Dalam hitungan detik, kobaran api melalap seluruh bangunan. Edgar dan Susan akhirnya ikut hangus di dalam rumah yang terbakar, sementara Alice berhasil keluar dengan selamat. Namun teror itu ternyata masih belum berakhir. Max, anjing peliharaan keluarga yang telah berubah menjadi Deadite, muncul dari balik kobaran api dan melakukan serangan terakhir. Alice berhasil mengambil kembali belati Kandarian dan menusukkannya ke tubuh Max. Serangan itu akhirnya memusnahkan Deadite tersebut untuk selamanya. Alice mengira semua telah berakhir. Sayangnya, dari dalam rumah yang terbakar, Deadite Will tiba-tiba muncul dan kembali mengejarnya. Deadite Will terus mengejar Alice tanpa henti hingga keduanya tiba di sebuah lokasi konstruksi yang sudah sepi. Dalam kondisi kelelahan, Alice berusaha mencari tempat berlindung. Namun Deadite Will berhasil menemukannya lebih dulu. Dengan kekuatan yang luar biasa, Will melempar Alice ke dalam sebuah lubang konstruksi hingga kakinya tertusuk besi beton yang mencuat. Rasa sakit itu membuat Alice hampir tidak bisa bergerak. Melihat korbannya tak berdaya, Will menggenangi lubang itu dengan aspal panas dan berusaha menenggelamkannya hidup-hidup. Di saat-saat terakhir, Alice berhasil membebaskan kakinya dan keluar dari lubang tersebut. Namun baru beberapa langkah, Will kembali menangkapnya lalu membenturkan kepalanya dengan keras sambil menanyakan keberadaan belati Kandarian. Menyadari Deadite itu hanya mengincar belati tersebut, Alice langsung melemparkannya ke dalam genangan aspal panas. Tanpa berpikir panjang, Will segera mengejar benda itu. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Alice. Ia mengambil sebuah jackhammer lalu menghantam tubuh Will berkali-kali hingga tubuh Deadite itu hancur dan tenggelam ke dalam aspal yang mendidih. Sayangnya, serangan itu masih belum mampu menghentikannya. Will kembali bangkit dari dalam aspal dengan tubuh yang hangus, lalu merobek kaki Alice. Melihat belati Kandarian di hadapannya, Alice segera mengambilnya. Alice langsung menusukkan belati itu ke lehernya.
Seketika, Deadite di dalam tubuh Will mulai terusir. Untuk sesaat, wajah Will kembali seperti manusia biasa. Dengan suara lirih, ia mengatakan bahwa dirinya mencintai Alice. Namun Alice hanya menatap mantan suaminya dengan mata berkaca-kaca. Semua itu tidak pernah cukup. Tanpa ragu sedikit pun, Alice kembali menghujamkan belati Kandarian dan menghancurkan kepala Will hingga Deadite itu benar-benar musnah untuk selamanya. Keesokan paginya, Alice ditemukan oleh polisi dan tim medis di lokasi kejadian. Saat seorang petugas bertanya siapa yang telah melakukan semua ini kepadanya, Alice hanya memberikan jawaban singkat, "Mantan suamiku." Setelah mengucapkan kalimat itu, Alice menerima sebatang rokok dari seorang petugas medis, lalu mengisapnya sambil menatap puing-puing di sekelilingnya. Namun, teror Deadite ternyata masih belum berakhir. Pada adegan mid-credit, diperlihatkan bahwa Polly ternyata berhasil selamat. Sebelum rumah itu terbakar habis, ia memotong kakinya sendiri untuk meloloskan diri. Dalam kondisi terluka, Polly ditemukan oleh seorang wanita yang melintas dengan mobilnya. Berpura-pura menjadi korban yang membutuhkan pertolongan, Polly menunggu wanita itu lengah sebelum tiba-tiba mencakar kakinya, menularkan kutukan Deadite kepada korban barunya. Sementara itu, adegan post-kredit membawa penonton kembali ke krematorium. Seorang manajer krematorium datang bersama putrinya. Saat berada di dalam ruangan, sang gadis melihat sebuah guci berisi abu milik Ellie Bixler yang selama ini tidak pernah diambil keluarganya. Karena penasaran, ia menyentuh guci tersebut. Pada awalnya, pantulan cermin hanya memperlihatkan sosok Ellie dalam wujud manusianya. Namun beberapa detik kemudian, bayangan itu berubah menjadi Deadite yang mengerikan. Dalam sekejap, Ellie menerjang dan merobek leher gadis kecil itu sambil mengucapkan kalimat yang menyeramkan, "Mommy's back." Kalimat tersebut menjadi penutup yang menegaskan bahwa kutukan Deadite belum benar-benar berakhir dan masih akan terus mencari korban berikutnya. Begitulah akhir dari kisah Evil Dead Burn. Meski Alice berhasil mengakhiri teror keluarga Price, adegan mid-credit dan post-credit membuktikan bahwa kutukan Deadite masih terus hidup dan siap mencari korban berikutnya. Kalau menurut kalian, apakah Alice benar-benar telah memutus kutukan Necronomicon atau ini hanyalah awal dari teror yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan film-film terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.